Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat. Sudah bersama kita salah satu anak muda Indonesia yang sudah menyelesaikan studi S2-nya, Master of Nursing Informatics dari University of Utah. Sudah bersama kita Mas Saldi Yusuf. Halo Mas Saldi, apa kabar? Halo Mas Golo, baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. aman negara. Terima kasih banyak Mas Aldi sudah mau sharing kepada kita di sini tentang bagaimana proses ya Mas berjuang dan menyelesaikan studi di University of Utah dan mengambil jurusan keperawatan. Begitu ya Mas Aldi ya? Ya, benar. Dan untuk teman-teman semoga nanti bisa memberikan pengetahuan ya yang baru dan juga perspektif yang baru mengenai bagaimana kuliah di sana dan terutama di Utah dan juga jurusan di Nursing Informatics. Untuk itu kita persilakan kepada Mas Aldi untuk memulai sharing session-nya. Oke, baik. Terima kasih Mas Golo dan teman-teman jadi PNS ya, subscriber ataupun penonton jadi PNS. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi sudah diperkenalkan ya, kebetulan waktu S2 belajarnya di University of Utah, mengambil Master of Science in Nursing Informatics. Waktu S1 dulu kuliahnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ya, mengambilnya juga nursing atau ya, jurusan keperawatan lengkap dengan profesi ataupun program profesi nurse-nya gitu. Setelah itu mungkin ada sekitar 2 tahun cari pengalaman kerja dan mempersiapkan baru secara resmi mengambil master ataupun kuliah di Amerika ini. Ya, Untuk Mas kali Aldi. ini, gimana? Nanti ya kalau dilihat ya dari S1-nya dan juga S2-nya ini kan linear ya. Sama ya Mas ya. Nursing juga. Ya, Ini dari mana Mas dapat inspirasinya kali ya? Untuk lanjut, kayaknya aku setelah lulus ini nanti mau ngambil S1-nya mau ke perawatan deh. Oke. Jadi karena memang saya kan S1-nya memang keperawatan gitu. Memang ada banyak pilihan sih sebenarnya kan sekarang juga eranya yang orang sebenarnya tidak mengenal dalam tanda kutip ya jurusan dan linearitas dan lain-lain, meskipun pada sebagian orang itu penting, sangat penting malah ya, cuman ada banyak opsi sebenarnya tergantung dari passion kita mau ngambil apa setelah S1 gitu, jurusan apapun sebenarnya bisa kita ambil. Dan saya memang mau ngambil nursing itu, lanjut nursing informatics terutama karena di Amerika itu, terutama di Amerika ya, sebenarnya di negara manapun kalau kita belajar nursing itu bagus ya, di UK, Australia, Jepang, Amerika dan lain. Cuman saya dari awal tuh tertarik sama Amerika karena setiap saya baca textbook waktu S1 ya, rujukan kita tuh rata-rata dari Amerika gitu Mas. Jadi kayak wah, there must be something in America, right? Jadi kayak ada sesuatu gitu. Jadi kayak yakin bahwa ada yang harus saya cari gitu di sana gitu. Kenapa textbook, kemudian sumber-sumber ilmu itu di bidang keperawatan itu dari Amerika gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan dari negara lain juga. Cuman menariknya memang kalau dilihat dari sejarah, Amerika ini menarik gitu. Memang keperawatan keperawatan modern utamanya ya tumbuh di sana gitu, Mas. Dan melihat Amerika memang nursing education-nya ataupun nursing informatics-nya itu di kampus saya terutama itu adalah yang kedua di dunia. Jadi kalaupun mau saya cari di negara lain itu sulit, Mas. Jadi cuma ada di Amerika dan satu di Korea gitu. Jadi memang kalau jurusan yang spesifik nursing informatics sejauh ini ada di Amerika. Jadi ya lanjut di Amerika, Mas gitu. Iya, makasih Mas Aldi. Kalau dulu ngambil S1-nya keperawatan nursing itu bagaimana ceritanya Mas? Bisa sampai S1-nya nursing juga. S1-nya gitu. Jadi saya tuh tertarik ya, memang tertarik di bidang kesehatan gitu. Dari SMA memang sudah berminat gitu untuk masuk di bidang kesehatan. Karena menurutku bidang kesehatan ini adalah bidang yang tidak akan pernah berhenti untuk dibutuhkan gitu ya. Semua jurusan sih sebenarnya, cuman dalam pandangan saya waktu itu, wah ini kalau kita jadi di kesehatan ini akan selalu dibutuhin gitu. Apalagi kalau kita berpikir tentang keluarga ya, di Iya. keluarga hanya saya yang jurusan kesehatan gitu. Jadi kayak kita sebagai perawat keluarga lah. Jadi apa-apa tuh butuh bantuan kita dan sense of apa ya,
excitement-nya gitu, enak sekali gitu membantu orang, apalagi itu keluarga kita sendiri gitu. Jadi memang seru aja gitu untuk bantu banyak orang, ngajar banyak orang bidang keperawatan gitu, bidang kesehatan. Apalagi di masa COVID ini ya, kalau kita coba relate ya, lumayan sih kayak role-nya nakes itu kelihatan banget gitu. Iya, benar. Selain itu Mas, waktu di kuliah kita pengen tahu nih seperti apa sih seorang Mas Saldi sewaktu S1 dulu. Jadi waktu S1 dulu sih orang kenalnya saya bukan cuman suka, jadi akademik ya wajib lah karena itu memang tujuan kita kuliah ya. Cuman terus terang saya itu kehidupan kampus itu kurang berarti rasanya waktu itu tanpa organisasi. Jadi saya sangat banyak Mas organisasinya. Terlalu banyak kadang kata orang. Jadi sempat jadi ketua himpunan juga. Wow. Ya sempat di kepengurusan di UKM juga, taekwondo masuk juga, palang merah masuk juga, kemudian organisasi daerah kayak gitu-gitu Mas. Untuk organisasi nasional juga sampai alhamdulillah jadi pengurus nasional gitu, harian nasional untuk himpunan mahasiswa keperawatan seluruh Indonesia gitu. Jadi memang tanpa organisasi itu kayak hambar gitu Mas. Hambar rasanya. Gitu waktu itu benar. Dan juga Mas Saldi ini pernah mengikuti berbagai konferensi Mas ya di luar negeri. Ya, jadi selama S1 memang jadi karena ya jadi kayak saya sih berusaha menyeimbangkan gitu bahwa ke depan kalau saya lulus cuma saya bawa organisasi dan lain-lain, saya terlarut itu nggak akan cukup gitu. Harus saya buktikan juga dengan kemampuan akademik itu. Buktinya saya harus ikut conference dan kemampuan sosial. Saya harus ikut voluntary activities ya. Sampai ke Palu kemarin untuk bencana yang ini Palu Donggala tuh. Kemudian sampai ke Aceh kemarin pasca tsunami dan lain-lain. Itu suka sih saya yang social activity gitu. Jadi kalau yang conference itu sempat ke Thailand, Vietnam, Kamboja Vietnam cuman lewat aja gitu ya, dan di Malaysia gitu. Selebihnya di Indonesia lumayan ada beberapa gitu, sukalah. Wow, ini gado-gado tapi paket komplit ya kalau untuk anak-anak. Gado-gado benar. Komplit. Dan Mas Saldi ini juga best graduate ya, lulusan terbaik di Departemen Keperawatan Mas Saldi ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Wah ini kita apresiasi sekali teman-teman ya, sudah akademinya oke dan juga sibuk ya, sibuk untuk organisasi. Biasanya kalau yang sibuk organisasi ya kalau kita dengar biasanya agak melupakan akademinya, tapi ini tidak hanya seimbang ya, dua-duanya melesat nih, organisasinya dapat, volunteering dapat, dan lulus sebagai lulusan terbaik, luar biasa. Siap. Boleh Mas kita lanjut. Oke, terima kasih Mas Gulo ya. Jadi untuk kali ini tuh ada beberapa outline ya yang saya coba mau sampaikan ke teman-teman sekalian, yaitu alasan kenapa memilih Amerika, memilih state-nya Utah, kemudian memilih university-nya itu, sampai ke memilih jurusannya apa gitu ya. Kemudian pengalamannya mendaftar beberapa beasiswa yang lain, dan kemudian bagaimana hidup di Amerika, peluang untuk khusus untuk profesi kesehatan ya. Barangkali ada pendengar yang fokus ya di kesehatan, saya boleh sampaikan gitu. Jadi untuk profesi apapun ya, boleh saya share gitu. Kemudian apa sih taktisnya, strateginya gitu, persiapan kuliah di Amerika biar teman-teman bisa mempersiapkan gitu. Dan barangkali sudah ada yang sudah mempersiapkan gitu ya. Oke. Jadi kalau dicari tahu ya apa alasan saya waktu itu memilih Amerika adalah kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi Mas, teori-teori kesehatan itu banyaknya dari Amerika Mas. Sampai sekarang pun kita, apalagi di masa pandemi COVID ini, kelihatan ya bahwa rujukan kita banyak dari CDC lah dan lain-lain gitu. Dari American Medicine Association dan lain-lain, American Nursing Association, ya itu, dari AHA gitu. Ada banyak sih gitu. Jadi ada teoris-teorisnya, kemudian lembaga-lembaganya jadi rujukan, kemudian pendidikan kesehatan nomor 1 dunia. Jadi top 100% universitas terbaik kesehatan tuh kalau kita lihat rankingnya memang berasal dari Amerika gitu. Ya. Kemudian khusus bidang keperawatan US itu adalah rujukan utamanya pendidikan keperawatan di Indonesia. Nah sekarang why Utah? Karena di Amerika kan ada
51 negara bagian ya, state ya, kayak provinsi lah kalau Indonesia. Kenapa mesti memilih Utah, bukan New York, bukan California, Nevada, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat posisinya Utah, itu ada di sini Mas, di sampingnya Nevada ya. Jadi kalau kita mau ke California dekat, mau ke Washington atas dekat gitu. Jadi kalau yang dekat-dekat sini sudah saya datangi semua Mas. Oke, cakep. Jadi istilahnya kalau orang-orang yang sekolah di Amerika itu tanpa road trip itu bukan sekolah di Amerika namanya. Jadi harus kunjungi lah. Harus road trip lah, naik mobil gitu. Jangan naik pesawat juga, soalnya harus menikmati perjalanannya gitu. Perjalanan naik mobil pakai lagu country ya, ala-ala Amerika banget gitu. Ya gitu sih. Di Utah sendiri Mas, itu jadi dia memiliki 4 musim gitu. Jadi nggak ada negara seperti California bukan 4 musim, jadi nggak bisa merasakan salju gitu ya. Saya sebagai orang timur yang selalu excited soal salju di TV-TV ya, jadi tertarik aja gitu. Kalau bisa saya kuliah di tempat yang ada saljunya gitu Mas. Kemudian di Utah itu disebut sebagai the greatest snow on earth, jadi salju terbaik di dunia gitu. Boleh di Google tuh, memang sebutannya kayak gitu. Memang nggak tahu sih, karena saya nggak terlalu membandingkan ya. Biasanya orang bilangnya kayak gitulah sebutannya. Kotanya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil gitu. Jadi kalau kita dengar stereotip Amerika ya, yang kota besar gitu aman lah setidaknya kalau di sini gitu. Jadi nggak terlalu metro juga, nggak terlalu kecil juga, jadi aman. Jadi gitu, aman lah. Kemudian salah satu dan bukan salah satu sih, the most popular place for outdoor activities. Jadi saya sih waktu S1 suka ini juga Mas, suka hiking, mendaki gitu ya. Jadi memang suka outdoor gitu Mas. Jadi di Utah ini kayak masih merasakan gitulah. Profesor saya juga suka banget mendaki. Jadi sering itu pas pertengahan kuliah ada istirahat 1-2 jam, kita ke belakang kampus tuh mendaki sebentar gitu, buat gitu, jalan-jalan. Kayak gitu-gitu sih, orang di sana sukanya hiking. Kemudian teksnya biaya hidup juga nggak terlalu mahal. Kemudian khusus untuk yang teknologi di sana, selain dari Silicon Valley di California, kita juga punya Silicon Slopes namanya di Utah gitu. Kemudian gratis transportasi untuk semua pelajar. Jadi kita tuh nggak mesti mikirin biaya transportasi, benar-benar gratis dari ujung kota sampai ujung kemanapun gitu. Memang gratis. Jadi enak gitu Mas. Jadi awal-awal tuh saya tuh naik aja tuh ke tracks-nya atau keretanya sampai di ujungnya gitu. Sampai di mana sih ujungnya ini? Kan gratis juga. Ngaji mumpung ya. Ini ada beberapa pilihan kampus sebenarnya di Utah. Jadi yang terkenal itu yang banyak alumninya di Indonesia itu U of U, University of Utah, BYU ya. Kemudian ada Weber State University, Salt Community College juga lumayan ya. Jadi ada beberapa opsi lah. Kemudian saya menjatuhkan pilihan di Amerika di Utah, University of Utah, karena dia punya satu entity khusus untuk health gitu. Jadi pisah, namun tetap under University of Utah. Jadi memang kampusnya itu rumah sakit, jurusan keperawatan, jurusan kedokteran gigi, semua jurusan kesehatan itu berada di sekitar rumah sakit, Mas. Jadi kita kuliahnya sambil bekerja di rumah sakit itu. Jadi itu yang tidak semuanya punya sih, Mas. Jadi rumah sakitnya memang besar dan terbaik di Utah, dan itu mengcover rumah sakit yang ada di negara-negara bagian di sampingnya gitu. Negara-negara bagian yang kecil, jadi Idaho, Wyoming, Montana, Nevada itu kesini, banyak yang kesini Mas rujukannya. Kemudian ada pusat startup kesehatan di US, itu ada namanya Center of Medical Innovation, Bench to Bedside. Jadi saya kan jurusan keperawatan tapi teknologinya Mas. Jadi kalau suka inovasi-inovasi itu sangat didukung oleh kampus gitu. Kemudian di Utah juga dosen kami adalah penerima Nobel ya, bagian informatics. Ini Mario Capecci, ini bidang genetika gitu Mas. Jadi kalau informatics itu memang salah satu rujukan lah, dan itu adalah kampus pertama biomedical informatics di dunia gitu, sejak tahun berapa ya saya lupa.
Kemudian nursingnya kedua di dunia. Jadi memang benar-benar belajar dari sumbernya sih menurutku gitu waktu itu. Kabarin aja Mas ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Yes, Mas. Siap. Kemudian salah satu penerima research grant terbesar di US. Kemudian pusat data, kalau kita dengar 911-nya di Amerika, data centernya itu di Utah, Mas. Gitu. Okay. Yes. Jadi we work a lot with data, health data especially. Jadi dengan tempatnya saya sekarang kerja itu mengelola data kesehatan itu kayak ada hubungan lah dengan pengelolaan data senasional seperti itu di waktu masih di Amerika. Kemudian punya 17 rumah sakit under the University of Utah ini. Jadi mau bebas, mau praktik dimanapun gitu, kita boleh gitu kunjungi. Salah satu telehealth terbaik di US juga. Nah, sekarang kan kita udah mengadopsi gitu ya. Nah, di Utah juga ternyata kita punya kampus cabang gitu Mas di Korea, di Seoul. Ada namanya University of Utah Asia Campus. Nah, di sana sudah ada juga gitu. Jadi kalau kita ke sana, jadi yang S1-nya itu bisa tukaran Mas. S1 di University of Utah bisa kuliah 1 tahun di Korea. Yang di Korea kuliah 3 tahun, boleh kuliah 1 tahun di Amerika. Jadi gitu Mas. Ini khusus untuk undergraduate, Mas? Nah, dia sayangnya khusus undergrad. Jadi nggak bisa untuk yang S2 gitu. Jadi lumayan banyak orang Korea gitu ada di kampus kita karena memang satu kampus. Oke. Ini sih lebih spesifik ke jurusan saya. Jadi masternya itu menawarkan 3 program, ada care management, ada nursing education, dan nursing informatics. Kalau jurusan-jurusan lain ada kedokteran gigi, farmasi, kemudian perawatan. Ada juga health, public health, kemudian fisioterapi, ada beberapa lagi sih. Saya nggak begitu ingat. Kalau dari program saya tuh yang saya bilang tadi itu tertua kedua di dunia gitu. Jadi kita juga di bawah 2 institusi. Jadi kayak fakultas keperawatannya dan fakultas informaticsnya. Kemudian lingkungan belajar yang sangat interprofesional gitu. Jadi satu kelas itu kita nggak cuma nursing. Jadi ada dokternya, ada nutritionistnya, bahkan ada computer science-nya, ada data scientist-nya, ada game designer bahkan. Jadi enak itu belajarnya. Jadi kayak perspektif dan benar-benar banyak ide gitu yang keluar 1 kali kelas. Jadi luar biasa sih menurutku. Kemudian 2 kali dalam sebulan itu kita ada seminar inovasi gitu Mas. Jadi seminar inovasi itu kita presentasi inovasi kita apa gitu, dipresentasikan ke yang lain ngasih feedback. Itu bergantian. Kemudian 1 kali dalam 2 minggu ada seminar bisnis. Seminar bisnis ini kita mendatangkan CEO dari startup health tech untuk mengajar di kelas. Wah, jadi itu luar biasa sih. Menarik jadi sekali. Iya benar-benar Mas. Jadi CEO-nya bahkan CEO Adobe itu pernah ngajar tuh di kelas kita. Adobe loh ini. Karena Adobe alumni Utah kan CEO-nya. Jadi itu menurut saya lumayan ini sih bisa kita ikut sih di Indonesia gitu mendatangkan champion-champion yang sudah berhasil biar kita pas lulus aman lah gitu ceritanya, ada pengalaman gitu. Kemudian ada 1 kali setiap 4 bulan itu ada informatics talk. Jadi ada yang lebih besar itu kayak conference lah, tapi memang rutin gitu. Kemudian ada setiap hari Selasa kalau nggak salah kita ada coffee break. Jadi semuanya nggak boleh ada kerjaan di ruangan masing-masing. Semua ngumpul di ruangan tertentu, kita diskusi, cuma minum kopi aja gitu. Sama-sama, nggak ada yang berat-berat, cuma minum kopi, apa kabar, proyek apa yang dikerjakan. Wah, itu mantap sih, seru banget rasanya. Kemudian kalau conference, nah ini kalau conference kita biasanya dibiayai Mas, jadi kita punya jatah tiap tahun 1 kali conference, jadi nggak perlu minta dari fundingnya kita gitu. Memang ada biayanya khusus untuk kita keluar jalan-jalan sambil presentasi. Kemudian tidak ada kata start. Itu conference untuk di Utah aja, di US atau juga bisa di luar US Mas?
sampai di luar US Mas. Saya pernah satu kali lolos ke Australia Nursing Informatics Conference. Udah disetujui itu, dananya lumayan besar loh Mas. Tapi gara-gara COVID itu batal gitu. jadi nggak bisa. Jadi akibatnya cuma satu kali hadir sih di Amerika sendiri, di negara bagian lain. Mereka sangat mendukung Mas ya. Itu langsung dari kampus ya, bukan dari beasiswanya ya? Bukan, itu bagus. Itu lumayan sih, lumayan. Sangat mendukung. Memang ada jatahnya Mas, siapapun gitu. Yang penting mendaftar, ada LOE-nya dari konferensi itu udah kita dapat gitu tanpa syarat. Kemudian kelasnya kecil, saya sekelas ini cuman ini Mas, 8 orang. Ini ada di gambar nih, itu cuman teman kelas saya, yang lainnya bule, orang lokal, satunya orang Thailand, satunya orang Indonesia. Mas Aldi, itu 8 orang untuk di Nursing Informatics? Khusus nursing informatics saja. Itu satu angkatannya Mas ya. Wah, berarti luar biasa ya. Acceptance rate-nya 30-an Indo. Iya, 30/2 acceptance rate-nya. Lumayan sih. Dan dia memang nggak mau ngambil banyak Mas. Wow. Sekarang malah cuman berapa ya yang sekarang? 6 kalau nggak salah. 10, nggak tahu sih. Pernah 10 ber-6, cuman itu sih. Rata-rata 8 kalau kita lihat dari ininya. Kemudian bisa ngambil double degree, kemudian software license sama lah ya, semua kampus juga kayak gitu, kita dapat software gratis. Kemudian B2B, kita bisa dikonekkan ke kampus lain atau bisnis lain. Kalau ini ruangan saya Mas, jadi satu mahasiswa itu punya satu ruangan Mas. Jadi kita nggak cuma di kelas Mas, jadi kita punya satu meja khusus buat kita. Okay. Nah, makanya dia kelasnya kecil Mas, karena memang project base. Jadi satu mahasiswa harus punya satu project itu. Okay. Sama dosen. Oke, ya project base Mas ya, oke. Jadi memang ini sih. Jadi kasih meja, ini sedikit kampus sambil seminar. 1,534 acres of you can achieve anything. You see a collection of buildings, some old, some new. But inside these buildings, there are no ceilings for your ideas, no walls for your dreams. So come and let your imagination fly. Ya. Itu. Oke. Udah ya, soal kampus aman. Sekarang sebelum saya ke Utah, apa sih pengalaman-pengalamannya gitu? Barangkali ada yang bisa merelate ya, menghubungkan gitu dengan kondisinya dan lain. Jadi ada 6 beasiswa yang pernah saya coba. Ada yang coba-coba, ada yang serius. Jadi makanya saya bilang berencana gagal beasiswa. Kenapa gagal beasiswa? Karena memang waktu itu Mas, saya cuma mau ngetes gitu. Bisa nggak ya? Itu gimana ya? Saya cuma mau mengalami gitu Mas. Belum serius tapi cuma mau mengalami. Oke, sekarang jadi kita target dulu kita mau kemana nanti ya. Sementara kalau mau target berarti ada langkah-langkah konkret dong ya yang harus kita siapkan gitu. Jadi waktu itu saya udah set up gitu pas lulus nurse profesi, sudah memang target-target kampus saya malah bikin ranking Mas. Jadi negaranya di mana dikasih angka 54321, kampusnya masing-masing, kemudian jurusannya apa, kemudian biaya hidup berapa, kemudian peluang beasiswa apa, itu kasih ada ranking itu. Sampai keluar ranking 1 saya itu awalnya di sini Mas, di Johns Hopkins ya, di Maryland. Kemudian yang kedua, saya nggak mau di Amerika saja gitu, biar ada pilihan lain kalau misalnya nggak lulus gitu ya, saya bisa di Manchester, di Auckland, kemudian bahkan saya pilih di Thailand gitu waktu itu di Mahidol. Biasanya saya nggak mau berpikir waktu itu bahwa saya akan kuliah di dalam negeri. Itu dulu deh, yang pertama. Jangan pernah, kalau kita memang serius mau sekolah di luar negeri, jangan pernah punya mindset mau sekolah dalam negeri. Itu dulu. Biar itu yang mendrive kita gitu, membuat mindset kita bahwa I won't study if it's not abroad gitu. Jadi saya nggak akan belajar gitu kalau nggak di luar negeri gitu. Jadi saya tulis gitu, bikin ranking, siap untuk hasil yang terburuk misalnya gitu. Jadi ada opsi-opsi. Saya tulis gitu di dinding kamar ya. If it's not easy, if it was there would be no BJ-Habibie. Jadi nggak akan mudah. Jika itu mudah, Habibie pun nggak ada gitu. Pasti dia berjuang gitu.
J.K. Rowling yang di 12 kali ditolak gitu naskahnya, Jack Ma dan lain-lain kalau kita ingat ya. Kemudian Budi Luyo orang Indonesia nih, ada senior saya juga ini, Mus Mulyono, itu orang-orang yang fight semua gitu. Jadi saya tulis aja gitu bahwa mulai dari yang atas real bahwa mereka berjuang gitu, sampai yang lingkungan terdekat saya lihat gitu bahwa dia nggak akan dapat itu kuliah di Amerika kalau nggak akan berjuang gitu. Jadi saya tulis tuh fall down 7 times, jatuh 7 kali, get up 8, bangun 8 kali gitu, biar satu kalinya itu kita udah berhasil gitu. Without commitment you will never start, more importantly without consistency you will never finish. Jadi biar aku bekerja terus gitu Mas, buat mewujudkan keinginanku itu. Bagus sekali Mas Aldi, ini inspirasi ya. Nanti teman-teman yang nonton YouTube ini kemudian lihat, wah ternyata kompetitif sekali ya masuk ke Utah di health-nya ya. Hanya ada 6 orang, 8 orang, kemudian mereka tulis Mas, if it's not easy there will be no Saldi Yusuf gitu Mas ya. Iya, ya mantap. Ya semoga bisa inilah sharing-sharing aja. Ini mungkin singkat ya, ini contoh-contoh apa namanya LOA yang pernah saya dapat gitu. Jadi ini salah satu LOA dari Taiwan, sudah dapat waktu itu tapi nggak berangkat karena waktu itu ini beasiswanya nggak full waktu itu, jadi harus ada biaya sendiri lagi. Jadi waktu saya bilang nanggung gitu kalau misalnya masih ada biaya sendiri, kalau bisa yang full gitu. Jadi ini ada beberapa yang full. Jadi Turki, tapi di Turki ini ternyata nursing itu kita masuknya di fisioterapi waktu itu. Jadi saya nggak ngambil. Kemudian ini saya sudah wawancara juga dan udah ready. Cuman waktu itu di Thailand, di Chulalongkorn, ini nomor 1 di Thailand Mas, ini universitinya. Cuman waktu itu sertifikat TOEFL saya terlambat keluar 1 minggu itu, dan sementara prosesnya sudah harus berjalan. Jadi ya bukan rezeki. Itulah saya bilang fall down 7 times, get up 8 gitu. Jadi itu ada. Kemudian ada beasiswa Polandia, saya terus terang cuma coba-coba. Kemudian ini juga USAID, mau coba-coba testing the water ya. Kira-kira gimana nih rasanya mendaftar. Jadi saya tuh nggak apa-apa lah keluar duit untuk mempersiapkan semuanya. Yang penting saya udah bisa ngerasakan gitu, begini modelnya mendaftar di lain, wawancaranya seperti ini. Itu lumayan sih buat menambah saya biar lebih siap. Dan akhirnya saya wawancara kampus dulu, jadi dapatnya LOA dari Jepang gitu. Jadi ada banyak tuh Mas, pindah-pindah emang. Ya pokoknya mau keluar negeri gitu. Jadi pindah ke Jepang, ini udah dapat nih, profesornya udah bilang, oke, datanglah ke sini gitu. Bilang, oke Prof, saya daftar beasiswa dulu, jadi lulusnya di sini masih Tohoku University. Nah, saya ini persiapan daftar saya, namun di perjalanan, alhamdulillah IELTS saya dapat 7 Mas gitu. Nah, dapat 7 itu langsung LPDP-nya bilang, kenapa kamu nggak coba sekalian Amerika? Di Amerika ada kampus bagus loh, ini. Jadi akhirnya waktu itu ada 3 kampus tuh yang saya hasil diskusi saya sama orang LPDP. Dulu masih gitu ya, sekarang udah rigid ya. Jadi waktu itu ada 1 Johns Hopkins, yang kedua San Francisco, yang ketiga yang ini di Utah. Tapi Johns Hopkins waktu itu nggak bisa menerima S2, bisanya S3. Jadi oke lah, out. Kemudian di San Francisco saya udah daftar juga Mas, sama dengan Utah. Tapi yang duluan keluar LOE-nya itu Utah. Dan saya nggak mau menunda lagi. Dan apalagi di Utah ini jurusannya informatik gitu. Ya udahlah, I wait for it. Ya udah selesai. Terus selain itu sebenarnya ada LOA lagi sih dari Australia Mas. Jadi ada Australia, dari Manchester juga ada. Jadi kayak wah ya. Gitu Mas. Pokoknya kita tuh dulu ada, pokoknya hajar aja, sikat gitu. Lebih baik bingung memilih ya Mas ya. Bingung memilih mana yang mau di tempat kuliah kita daripada bingung tidak ada pilihan ya Mas ya. Benar, bukan juga kita labil ya Mas, jelasnya saya mau nursing gitu, udah gitu, itu kan gitu. Jadi kuliah dimanapun yang jelasnya nursing kan waktu itu, yang penting di luar negeri, yang penting itu sih tujuannya dulu gitu. Nah sampai dapat belajar di Amerika, alhamdulillah udah selesai beres, berangkat di 2019. Nah selama di sana yang saya rasakan itu belajarnya itu memang independen ya, American banget ya, independent learning style. Kemudian itu kalau kita bukan yang inisiatif, kita nggak akan dapat banyak gitu Mas. Kita nggak akan get the most out of our
tuition, our time in the US. Ya, kalau memang kita malas-malasan ya udah kita dapatnya itu juga gitu. Tapi kalau kita mau dapat lebih ya udah belajar lebih, Mas. Lebih ke inisiatifnya sih. Kemudian reading list yang banyak, ini dia interprofesional, open-minded, expert-minded, library, oke lah ya, umum ya. Kemudian kalau menyangkut biaya hidup, itu di biaya kuliah 17.000 per tahun itu kita nggak peduli ya. Alhamdulillah udah dibayarin gitu. Biaya hidup di Utah itu 1.200, meskipun kita dikasihnya 1.500, tapi ini yang normalnya lah, dan ini udah lumayan lebih banget sih 1.200 ini menurutku di Utah. Jadi masih banyak sisa lah dari yang udah diberikan kita gitu untuk keperluan lain. Kemudian apalagi transportnya free ya. Makanannya itu biasa aja, kalau misalnya mau ini sih masak sendiri itu, kita biasanya kayak gitu. Bukunya jadi biasanya elektronik, student ID adalah segalanya, jadi kemana-mana student ID itu dapat diskon di mana-mana lah. Kalau mau kita ke ini pakai student ID, diskon. Mobil ini pakai student ID, diskon. Udahlah, pokoknya aman, sudah. Kayak gitu. Kemudian ibadah, ada sebagai Muslim ya, saya nggak ada masalah apa-apa beribadah di sana ya. Agama lain juga nggak ada, teman saya yang Buddha ya, yang dari Thailand, itu juga nggak ada kendala apa-apa, ada semua agama gitu. Lengkap, dan mereka cukup terbuka gitu, agak terhadap pendatang. Halal food juga ada Muslim Student Association di kampus. Literasi orangnya itu terbaik lah di Amerika, orang-orangnya pada pintar-pintar semua. Orangnya suka membaca, jadi kita jarang ya di kereta tuh rata-rata membaca, orang-orangnya orang tua di mana-mana pun. Perpustakaan ada di tiap desa. Jadi ya favorit saya di sana adalah setiap mengunjungi tempat manapun tinggal cari perpustakaannya gitu, Mas. Saya sholat di situ. Gitu. Kabarnya Mas kalau waktunya udah ini. Jadi biar bisa lebih. Nah ini contohnya. Sholat di tempat umumnya di pojok-pojokan, nggak ada masalah sih. Ini di desa juga ini bukan di desanya sih, kebetulan waktu itu ada tugas tuh keluar ke komunitas. Kemudian di Amerika kan ada Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, ini aktif nih. Kemudian kita sering kumpul-kumpul, orang Indonesia juga banyak ya. Meskipun nggak sebanyak state lain seperti California itu, banyak banget orang Indonesia. Kalau di Utah nggak terlalu banyak gitu, jadi ya cukup dekat lah kita mahasiswa Indonesianya. Nah saya sempat jadi ketua juga Mas di sini. Jadi waktu itu memang saya bilang, aduh kayaknya kalau nggak organisasi hampa lah ini. Saya makanya waktu ini kan vakum awalnya kan, jadi saya yang aktifin kembali gitu setelah kalau nggak salah 12 tahun deh. Saya aktifin kembali, ajak yang lain, ayo kita aktifkan kembali, dan sekarang alhamdulillah udah berjalan kembali. Gitu. Menarik. Kemudian peluang tantangan profesi kesehatan ini mungkin lebih ini ya. Karena kalau di LPDP sendiri kemarin itu prioritasnya kan teknik dan kesehatan, guru juga ya, pendidikan, sosial juga udah sekarang nggak ada ini sih. Kurang tahu sekarang udah sistemnya kayak gimana. Tapi kalau salary ya, kalau kita magang-magang itu di US lumayan sih. Kalau ada yang setelah kuliah mau magang itu memang kalau dari LPDP-nya kalau nggak salah boleh membolehkan kita magang 1 tahun gitu. Jadi boleh, itu lumayan sih. Kemudian pendaftaran yang lebih rumit, nanti kita lihat model pendaftarannya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kualifikasinya biasa lebih tinggi dari rata-rata, karena ya itu dia Mas, IELTS-nya orang biasanya 6,5 udah cukup gitu. Kalau di US tuh rata-rata dia mintanya 7, kalau IELTS, kalau IBT maaf. Itu sekian saya lupa gitu. Jadi ada lebih ini, belum lagi kalau misalnya dia ekonomi ya, MBA ya, minta GMAT kalau nggak salah namanya. Kalau keperawat, kalau medical atau nursing dan lain-lain itu biasanya GRE dan lain-lain kayak gitu. Nah ini strategi mempersiapkan kuliah di Amerika. Yang pertama, persiapkan diri sebaik mungkin ya. Jadi persiapan diri tadi, jadi nggak apa-apa tuh banyak kegagalan, testing the water. Jadi pas kita interview
Dan di Amerika kan kita harus menjalani itu Mas. Jadi tes administrasi dulu, kemudian tes interview gitu. Jadi nggak cuma submit berkas tunggu LOA gitu. Jadi harus terbiasa. Interview itu mungkin sekitar 30% itu profesor nanyakan apa kegiatan volunteer saya gitu. Wah, dengan senang hati saya menceritakan karena memang udah melalui gitu kan. Persiapkan berkas karena berkasnya harus direview dulu. Jadi nggak cuma ditranslate tapi harus direview dulu sama lembaga Amerika dan itu mesti berbayar lagi. Makanya ya memang banyak persiapan tapi it will be worth it at the end gitu. Kemudian beasiswa-beasiswa yang ada di Amerika ada banyak, ada Fulbright yang cukup fenomenal ya. Ada USAID. USAID itu dengan modal 450 TOEFL ITP loh ya, itu bisa daftar. Jadi ini bagus juga sih, lumayan bagus juga dan full. Nggak tahu sih apa skemanya full atau tidak gitu. Boleh dicoba daftar juga, itu lumayan. Dan jejaring alumni Amerika itu luar biasa sih. Sama sih yang Australia juga saya lihat jejaring alumninya bagus banget. Kemudian apa sih yang dicari oleh scholarship itu? Yang pertama saya taruh di sini adalah jiwa sosial yang tinggi gitu. Karena jiwa sosial yang tinggi itu membuktikan apa ya? Kemudahan kita untuk beradaptasi gitu dengan lingkungan baru, kemudian dengan orang-orang baru, untuk memahami budayanya orang. Itu kalau kita punya idealisme tinggi terhadap budayanya orang, sedikit-dikit dibilangin A, B, dan C sebagai stigma, stereotip, dan lain itu kan kalah dalam medan perang gitu. Jadi kalau kita punya jiwa sosial tinggi, itu bisa mewakili lah bahwa sifat kita tuh kayak gini gitu. Pengalaman organisasi, kepemimpinan itu sangat dipertimbangkan, apalagi pengalaman akademik di lomba-lomba jika ada, kalaupun nggak ada masalah. Pengalaman riset tentunya gitu akan sangat bagus kalau semuanya balance gitu. Kemudian mentalnya, terutama kemampuan akademik, ya mau gimana ya, mau sekolah di luar negeri kalau kemampuan akademiknya kurang kan itu juga ya, jadi mesti menurut saya sih kalau kemampuan akademik ini semua orang berpotensi gitu, cuman harus diasah gitu ya. Apalagi kemampuan bahasa asing yang butuh persiapan waktu yang cukup panjang. Jadi memang tuh bolehlah nanti share-share kalau misalnya butuh ditanyakan Mas untuk mempersiapkan bahasa asing. Saya lanjut, itu ada riset dulu tuh programnya, jurusannya, profesornya, durasinya berapa lama, proyeknya seperti apa, degree yang kalian dapat apa, ya. Kemudian untuk jurusan kesehatan itu biasanya dia mewajibkan adanya RN, lisensi ya, harus ikut tes namanya NCLEX atau yang kedokteran namanya USMLE gitu, farmasi untuk PharmD ya, NAPLEX gitu, atau DDS atau untuk dokter gigi kayak gitu. Jadi pelajari itu masing-masing. Untuk jurusan yang finance mungkin itu ada lagi tuh yang lain, coba dicari tahu dulu. Jadi pentingnya riset dulu gitu. Kemudian cari tahu gitu TOEFL-nya berapa syaratnya atau IELTS-nya berapa. HBT biasanya 100 atau 95 kalau nggak salah. Kemudian IELTS 6,5 sampai 7 boleh, itu beda-beda masing-masing kampus. Baru masuk ke online application-nya. Online application ini dipersiapkan dan lain diisi. Kemudian ada tesnya, ada administratif, ada tes online, ada interview. Masing-masing. Kalau saya melewati semua ini. Kemudian fundingnya seperti apa. Nanti habis itu udah dapat LOE, kita bisa mengurus F1 ataupun visa pelajar. Kemudian mengurus yang lain-lainnya. Jadi itulah prosesnya secara umum. Cuman ini lebih khusus yang ke kesehatan ya, yang harus disiapkan. Ya, Mas Aldi. Gimana? Ya, boleh di sebelumnya, Mas. Oke. Ini untuk GRE-nya di sana, untuk yang di Utah-nya itu minimal 80 ya, Mas ya? Jadi GRE ya, jadi biasanya GRE itu nggak ada minimal, Mas. Cuman
ada juga yang mengeset gitu. Jadi kalau ini bukan case juta sih yang saya masukkan di sini, saya pernah dapat terus masukkan di situ gitu. Bahwa ada yang ngeset, ada juga yang enggak. Jadi JRX sebenarnya yang penting ada gitu. Dan mereka yang menilai, oh ini dengan kualifikasi akademik seperti ini, maka dia bisa lolos, dia bisa enggak. Nah, gitu. Oke, makasih Mas Aldi. Ya. Kemudian ini salah satu contoh surat rekomendasi dari Dubes Amerika di Jakarta ya, di Indonesia. Saya dapat ini waktu dapat beasiswa LPDP. Jadi karena saya dapat beasiswa LPDP dulu, kemudian daftar kampusnya, jadi dikasih seperti ini, apalagi dikasih pembekalan waktu itu sama pihak embassy. Nggak tahu sekarang masih ada seperti ini modelnya atau nggak, tapi waktu membuat ini sih aplikasi Amerika, jadi mereka tuh lebih tertarik dengan aplikasi kita. Tapi nggak ada ini pun nggak apa-apa. Oke, persiapan keberangkatan. Jadi kalau ada LPDP itu ada persiapan keberangkatannya. Dari Amerika juga biasanya tiap tahun itu dia mempersiapkan persiapan keberangkatan di embassy. Waktu itu saya sempat ikut ya. Kemudian terakhir ini, jadi kalau kita memang mau jadi mau sekolah di luar negeri ya, dalam tanda kutip mau pakai beasiswa, berarti benar-benar kita harus punya mental scholarship hunter ya. Jadi memang pantang menyerah. Jadi menurut saya itu kayak pindah ke beasiswa satu, beasiswa lain itu biasa saja. Itu gagal itu kayak bagian dari proses lah. Orang bilang malah habiskan jatah gagal. Dan saya yakin selama saya ada gagal, berarti selama saya gagal berarti ada kesempatan dong untuk lulus. Jadi saya itu nggak pernah hilang keyakinan gitu Mas, bahwa someday I will pass. Gitu. Jadi someday I will get it. Nggak akan pernah hilang gitu. Sama saya berusaha, berdoa dan tawakal gitu. Jadi tekun, tidak menunda, pantang menyerah, berusaha untuk perfeksionis. Karena kenapa perfeksionis? Karena ada ribuan gitu orang yang kayak kita mau sekolah di luar negeri, cuman ada beberapa orang gitu yang mau mengimplementasikannya itu ke dalam dunia nyata gitu, yang mau memang benar-benar bekerja, yang mau benar-benar mempersiapkan itu pun beda-beda, ada yang perfect, ada yang biasa-biasa aja, dan itu sih kita nggak tahu yang lulus siapa. Jadi selama kita bisa menyempurnakan sebaik mungkin ya kita sempurnakan gitu. Ini ada buku panduan mahasiswa di Amerika Serikat, boleh di-download di websitenya Permias. Dan cukup dari saya. Terima kasih jadi PNS. Terima kasih banyak buat Mas Aldi. Ini sangat mendetail sekali ya, komprehensif sekali, dan banyak sekali cita-cita yang menarik. Personal statement Mas, dan juga ada surat rekomendasi. Itu kalau dari Yuta sendiri minta berapa Mas minimalnya untuk surat rekomendasi? Mintanya 3, tapi boleh dikasih additional 2. Oke. Jadi waktu itu saya Mas, dapat dari mana? Waktu itu dari pejabat kampus 1, wakil dekan bidang akademik 1, yang kedua dari pembimbing skripsi, jadi 2 dosen, kemudian 1 dari profesional gitu, kenalan saya di rumah sakit yang sudah yang tadi tuh Musmilion itu namanya tuh, yang pernah kuliah di Amerika tapi mengetahui urgensi dari jurusan yang kita ambil, jadi enak gitu nulisnya. Kemudian saya tambah 2 dari embassy tadi, kemudian dari organisasi profesi perawat, jadi ada 5 gitu Mas. Jadi bisa bilang, jadi dia kasih 3 boleh sampai 5, tapi ya kita maksimalkan aja lah biar memperkuat. Mas Aldi waktu minta surat rekomendasi itu, pemberi rekomendasi biasanya mereka buat sendiri atau tolong buatin deh? Itu sih menarik. Jadi kalau dari kampus saya waktu itu saya siapkan sendiri sebenarnya. Kemudian yang ini tanda tangan. Tapi kata-katanya itu dibikin berdua dengan pemberi rekomendasi. Ada juga yang full mereka yang bikin gitu. Untuk dosen-dosen yang sibuk mungkin kita berdua gitu minta tolong, bilang ini sudah benar nggak, apa yang harus ditambah dan lain, itu bisa bantu kita sih. Tapi ternyata dari kampus juga ada juga tuh yang kan ini di Utah ya, bentuknya tadi manual gitu, bikin sendiri. Kalau yang di San Francisco kemarin itu ada memang formnya gitu yang dikirimkan ke dosen, jadi kita nggak tahu dia nulis apa. Sip, menarik Mas. Kemudian untuk buat personal statement atau statement of purpose gitu Mas ya, boleh di-spill Mas bagaimana Mas kayaknya dan isinya?
Isinya itu tentunya sih cuma, dan kita dibatasi ya cuma 1 halaman Mas waktu itu. Jadi benar-benar singkat, padat, dan jelas. Jadi kita nggak mengulang lagi yang apa di CV ya, itu ya poinnya. Jadi jangan, kalau yang CV kan bisa mereka baca gitu kan, kita wajib submit CV. Jadi benar-benar yang unik itu, apa fenomena yang kita lihat waktu itu. Saya kan lihat bahwa adanya peluang itu peningkat penggunaan digital things di bidang kesehatan gitu. Waktu itu masih belum booming gitu, kita era society bla 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 dan segala macam, tapi peluang itu dan riset-riset itu yang saya tangkap, saya coba masukkan ke situ. Saya masukkan pengalaman saya ikut terlibat dalam pengembangan aplikasi. Kemudian saya bikin tujuan saya bahwa ke depan saya mau expert di bidang nursing informatics ini, karena memang di Indonesia belum ada Mas. Jadi jadi jurusan saya waktu itu kebetulan belum ada yang ngambil waktu itu. Jadi saya tulis semua di situ Mas, yang cerita-cerita unik itu dalam 1 lembar. Menarik, makasih Mas. Kemudian setelah buat CV, personal statement begitu, Mas Saldi ini minta review dari orang lain kah? Dari grammar dan juga isinya? Ya, wajib sih. Ada banyak Mas. Jadi bukan ada banyak, ada 2-3 orang lah. Saya minta, yang sudah kuliah waktu itu dia kuliah di UK, yang satunya kuliah di Amerika, saya minta tolong gitu. Yang satunya teman ya, tutor bahasa Inggris gitu, untuk melihat apakah bahasa Inggrisnya udah oke. Kemudian kalau yang dari UK dia melihat konten, dari US juga dia melihat konten gitu. Jadi perlu sih dari segi konten dan bahasa, itu yang kita perlu pastikan. Iya Mas. Mas dapat reviewer tuh dari UK, dari US itu, Mas memang jaringannya Mas, networkingnya Mas kenalan atau Mas dikenalkan? Kalau kita sama sih kayak posisinya Mas, saya dulu tuh sering ikut seminar beasiswa juga Mas. Okay. Jadi punyanya ABC, ada lembaga-lembaga ya yang sering ikut kegiatan ini, yang sharing-sharing seperti ini. Saya lihat gitu, terus saya lihat pematerinya siapa, saya ya berani aja gitu kontak, mau minta tolong dan lain-lain, karena saya yakin dia pernah di posisi kita gitu, dan saya yakin, dan seterusnya Mas, bergulir gitu sampai sekarang gitu, pasti begitu modalnya. Ada juga. Jadi saya berani aja tuh email. Oke, menarik Mas. Mas Saldi stres kah Mas kuliah di Utah, di US? Wah, ini pertanyaan ini luar biasa ya. Wah, luar biasa sih, bener sih. Kalau stres, sudah pasti sih menurutku stres itu luar biasa. Soalnya 1 pekan itu paling tidak kalau nggak salah ya, ada 6, minimal 5 lah, nggak pernah di bawah 5 sih menurutku. 1 pekan itu tugas. Ada yang bentuknya esai, ada yang coding, kan saya nursing informatics. Ada yang presentasi, ada yang kuis. Wah, ada yang rangkuman. Wah, itu lumayan sih. Ada yang diskusi, yang wajib ngomong. Itu memang stresnya di situ sih Mas, karena terlalu banyak menurut saya. Ya kayak tapi itu stresnya stres di awal-awal sih, kayak stres yang baik lah, yang memotivasi. Jadi memang ada 1 masa itu yang benar-benar kita harus berjuang sih, kayak tidur itu kurang dan lain-lain, itu memang harus sacrifice ya, harus dikorbankan ya. Food, social life, sampai makanan, tidur itu memang ada masa gitu, apalagi menjelang tugas akhir itu lumayan sih menurutku. Jadi stres itu sudah pasti ada. Jadi itu yang saya bilang tadi Mas, mental itu harus sudah siap gitu. Jadi jangan cemen, jadi kayak cuman gini aja udah kayak mau menyerah. Nah, itu tuh yang mesti dipastikan oleh pemberi beasiswa, bahwa jangan sampai kita kasih kamu duit 1 sekian M untuk belajar di sini, tapi kamu gagal gitu. Nah, itu dia, makanya dia selalu memastikan bahwa kita resilient gitu. Kita siap gitu dengan badai apapun, termasuk tugas, jauh dari keluarga dan lain-lain gitu. Jadi stres pasti ada, tapi it's okay, we can do it gitu. Aman lah. Setelah lulus dari Utah, life changing Mas? Wah, luar biasa sih Mas. Life changing banget, kayak nggak nyangka aja sih dikasih berkah ataupun kebaikan dari Tuhan seperti ini. Jadi lulus dari Utah benar-benar 1 dari Amerika, 1 mengangkat derajat
keluarga gitu ya. Karena terus terang orang tua bukan orang yang orang yang berpendidikan gitu. Jadi benar-benar mengangkat derajat orang tua, kemudian mengangkat derajat diri sendiri. Siapa saya sih Mas kayak gitu yang ku bilang waktu itu. Nah sekarang lulus udah berlabel tanda kutip alumni Amerika, itu sebuah hal yang sangat saya syukuri itu Mas. Jadi saya itu nggak pernah berhenti itu, bahwa dengan cara saya bersyukur saya harus terus berbagi. Jadi saya itu ngajar, berbagian seperti ini sambil ngajar tuh. Apalagi sekarang dapat kesempatan bekerja di pusat gitu, itu kayak karena baru lulus, itu belum lulus malah sudah diajak ngajar, belum lulus sudah diajak digabung di sini. Jadi kayak wah, ini saya nggak nyari pun alhamdulillah udah datang gitu. Saya ambil bahwa oke, saya mau join ini, kebetulan jurusan saya ini. Makanya sekarang udah luar biasa perubahan dalam diri saya. Saya nggak kebayang gitu kalau misalnya saya sih setiap orang rezekinya masing-masing, tapi menurut saya kuliah di luar negeri itu benar-benar life gitu, merubah banyak hal dalam hidup saya, termasuk pemikiran saya gitu Mas. Ya itu sih Mas, sudah kayaknya aman kalau soal life changing. Makasih Mas. Dan sewaktu di kampus juga Mas mendapatkan penghargaan Mas ya, Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Itu penghargaan seperti apa Mas? Dan siapa yang eligible untuk mendapatkan itu? Ya, jadi Sigma Theta Tau ini kan saya itu sebenarnya terinspirasi dari salah satu profesor statistik di Indonesia gitu. Jadi dia dapat penghargaan dan bergabung dalam Sigma Gamma Ron apa ya namanya, Sigma, saya nggak tahu jelasnya seperti itu juga, tapi itu adalah komunitas elit statistika di dunia gitu, di Amerika. Dan ternyata setelah saya cari itu di keperawatan juga ada gitu. Nah setelah sampai sana ternyata di kampus saya itu menominasi. Jadi kita boleh dinominasikan. Jadi yang menominasikan kita adalah profesor kita. Dia layak nih dengan certain kriteria. Jadi kalau nggak salah IP-nya itu nggak boleh di bawah 3,75 ya. Waktu itu kalau nggak salah baru boleh dinominasikan. Mendapat IP segitu pun tapi nggak dinominasi oleh dasar, karena di teman saya pun dengan IP seperti itu tapi tidak dinominasi gitu. Jadi kita dinominasi, kemudian diinduksi, dilantik kayak gitu, diberikan code. Jadi pas wisuda itu kita beda sendiri gitu. Jadi ada penghargaan gitu karena kita dianggap mengembangkan jurusan ini gitu. Karena nursing informatik saya terus terang paling pertama di Indonesia gitu Mas, ngambil jurusan ini. Dan saya semenjak kuliah sudah mulai mengembangkan di Indonesia. Saya bikin Indonesia Nursing Informatics Forum, dan sekarang sudah berkembang menjadi Himpunan Perawat Informatika Indonesia gitu. Jadi dosen saya itu tahu gitu bahwa ini, dan saya itu aktif gitu Mas untuk mempromosikan Nursing Informatics ini, jurusan ini, bahwa ini penting itu di kesehatan, pentingnya menggunakan teknologi dalam pelayanan keperawatan gitu. Itu sih. Luar biasa. Jadi pendukungnya tidak hanya IPK di bawah 3,75 saja Mas ya. Dan kalau dilihat juga Mas Aldi ini juga sudah mempublikasi ya, sudah mendaftarkan paten. Begitu Mas, waktu kuliah? Jadi waktu kuliah itu memang udah sering terlibat sih dalam pengembangan aplikasi, atau baik itu untuk desktop ataupun mobile ya. Jadi memang solusi yang kita tawarkan untuk menutupi gap. Jadi memang terikut pengembangan aplikasi dan dapat bukan paten sih, haki namanya. Cuman di link ini tuh nggak ada istilah haki, istilahnya paten gitu. Jadi adanya koneknya ke situ mungkin. Jadi ada haki. Sekarang pun baru-baru dapat haki lagi gitu Mas, untuk aplikasi sensor pemantauan pasien kanker. Jadi terus berjalan sih Mas, terus berjalan. Luar biasa. Baik, Mas Saldi, apa nih pesan Mas untuk anak-anak Indonesia yang mau kuliah ke luar negeri, khususnya ke Utah? Kalau dari saya sih, yang namanya mimpi ya Mas. Kalau memang kita mau bermimpi kuliah di luar negeri dimanapun itu ya, bahkan mimpi ke luar angkasa pun dulunya hanya mimpi ya.
sekarang udah terjawab kan oleh sains gitu. Jadi kalau memang mimpi itu mimpi itu namanya juga mimpi ya, bukan hal yang biasa-biasa aja. Berarti secara equal, kalau kita mau lihat kesetaraannya bahwa kalau mau mimpinya besar, usahanya juga harus besar gitu. Jadi kalau mimpinya tidak biasa-biasa, berarti ada upaya yang tidak biasa-biasa juga yang harus dilakukan gitu. Nggak mungkin biasa-biasa aja kemudian dapat yang luar biasa, menurut saya ya. Maaf kalau salah, cuman itu sih yang selama ini saya pegang gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang mau sekolah di luar negeri, memang harus bekerja ataupun berusaha lebih dari rata-rata. Karena kalau orang rata-rata dapatnya juga rata-rata gitu. Saya mungkin yang mau jadi PNS pasti belajar dulu dong. Yang mau jadi PNS nggak mungkin. Ya berapa persen sih yang lulus PNS hanya karena kebetulan dan nggak pernah belajar? Otomatis sih ada belajar lah beberapa waktu kan. Jadi itu sih intinya, ada persiapan, kemudian ada usaha, pasti ada hasil juga gitu. Baik, dari sisi akademik dan profesional ya, apa sih harapan seorang Saldi Yusuf untuk Indonesia yang lebih baik? Saya hanya karena saya merasa berutang budi gitu Mas dengan negara ini. Saya kan dibiayai oleh beasiswa LPDP. Negara ini menurut saya terlalu baik buat saya yang anak kampung ini tinggal di pinggiran pasar di Sulawesi Selatan ya. Dan siapa yang sangka keluarga saya nggak ada yang sampai ke luar negeri, dan saya bisa bahkan sampai ke Amerika gitu. Siapa saya sih sebenarnya gitu. Jadi karena baiknya Indonesia ini ke saya gitu, saya harus berbuat lebih gitu. Apa yang saya dapat di Amerika harus saya buktikan dan harus saya bagi ke Indonesia. Mau itu pengalaman hidup saya di Amerika, pengalaman belajar saya, apalagi terutama secara profesional ya, pekerjaan saya. Makanya pekerjaan saya ya berada di area itu Mas, di digital health. Jadi saya itu akan dan selalu gitu bantu pemerintah gimana membantu, mungkin terlalu idealis ya, tapi ya it's me Mas, saya akan berjuang gitu, nggak akan pernah sih, karena menurut saya ini terbentuk dari dukungan seluruh orang-orang Indonesia gitu dengan biaya yang diberikan oleh LPDP, dan nggak akan berhenti Mas. Makasih banyak Mas Saldi. Sangat sekali. Ini juga kadang-kadang masa berutang budi gitu. Ada lagi yang ingin Mas Saldi sampaikan? Cukup sih dari saya Mas. Kalau misalnya mau ada yang tertarik mau diskusi-diskusi, boleh di chat ataupun gimana ya, LinkedIn kan tadi ada di Instagram atau email, dan lain-lain kan ada di slide tadi, boleh dicari tahu, atau di LinkedIn juga tinggal cari, aman, tinggal di DM. Makasih banyak Mas Saldi ya, semoga nanti ilmunya semakin banyak bisa diaplikasikan ya dan bermanfaat dan bisa membuat Indonesia lagi lebih baik seperti harapan Mas Saldi. Dan untuk teman-teman, semoga nanti semakin termotivasi dan memberikan perspektif yang berbeda ya. Oh ternyata kalau kuliah ke luar negeri seperti ini, oh kalau di Utah seperti ini, kalau mengambil nursing informatics itu seperti ini. Semoga nanti teman-teman bisa ya kuliah ke luar negeri, khususnya ke Utah seperti Mas Saldi Yusuf. Amin, amin, amin. Mas Ali, makasih banyak Mas, luar biasa Mas. Siap, terima kasih Mas Gulo dan jadi PNS, thank you. Sama-sama Mas Ali, terima kasih banyak Mas Ali dan teman-teman semuanya. Saya Gulo dari program Dunia Kampus oleh Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.